Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli. Saya dari kelas 11 TKJB. Di video kali ini saya mau mempresentasikan konsep routing. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya untuk subscribe, like, comment, and share. Pengertian routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan route, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Lanjut, jenis routing. Ada 3 jenis routing, yaitu default, static, dan dynamic. Ketika sebuah paket data memiliki destinasi yang rutenya tidak ada di dalam tabel routing, maka paket data tersebut akan dikirim melalui rute default. Inilah yang dinamakan default routing. Jika rute ditambahkan secara manual di dalam tabel routing, maka metode ini disebut static routing. Jenis routing ini lebih tepat diterapkan pada jaringan berskala kecil karena konfigurasinya lumayan memakan waktu. Lanjut, routing protokol adalah komunikasi antar router untuk menemukan jalur terbaik dalam mencari sebuah alamat tertentu dengan cara pertukaran informasi antar router satu dengan yang lain. Contoh routing protokol. Yang pertama, Routing Information Protocol (RIP). Yang kedua, Interior Gateway Routing Protocol (IGRP). Yang ketiga, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP). Terus yang keempat, Open Shortest Path First (OSPF). Lanjut, Autonomous System (AS). AS adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang dalam satu administrasi yang mempunyai strategi routing bersama. AS mungkin dijalankan oleh satu atau lebih operator ketika AS digunakan pada routing ke dunia luar. Lanjut, tujuan routing protokol dan autonomous system. Tujuan utama dari routing protokol adalah untuk membangun dan memperbaiki tabel routing, di mana tabel ini berisi jaringan-jaringan dan interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut. AS membagi internet network global menjadi kecil-kecil, menjadi banyak jaringan-jaringan yang dapat diatur. Distance vector merupakan sebuah protokol yang menemukan jalur terbaik ke sebuah network remote dengan menilai jarak route dengan jarak hop yang paling sedikit ke network yang dituju akan menjadi route terbaik. Link state. Link state adalah proses routing yang membangun topologi database-nya sendiri. Fitur-fitur yang dimiliki oleh routing link state adalah link state advertisement (LSA) adalah paket kecil dari informasi routing yang dikirim antar router. Topologi database adalah kumpulan informasi yang dari LSA. Terus yang ketiga, SPF algorithm adalah hasil perhitungan pada database sebagai hasil dari pohon SPF. Routing table adalah daftar rute dan interface. Classless routing protocol yaitu suatu metodologi pengalokasian IP address dalam notasi classless interdomain routing (CIDR). Jenis-jenis classless routing protokol yang pertama ISIS, yang kedua RIP-V2, yang ketiga OSPF, yang keempat EIGRP, yang kelima BGP. Classful routing protocol adalah penerapan subnet secara penuh atau default seperti /24/16/8. Jenis-jenis classful routing protokol. Yang pertama RIP-V1, yang kedua IGRP. Oke, lanjut. Metrik. Metrik adalah suatu nilai yang digunakan untuk mencapai suatu jaringan.
Dua jenis yang digunakan beberapa routing protokol yakni hop count menghitung jumlah router yang harus dilalui paket sebelum sampai ke tujuan. Setiap router bernilai satu hop. Yang kedua, bandwidth menghitung akumulasi bandwidth tertinggi. Lanjut, administrative distance. Administrative distance atau AD adalah fitur yang dimiliki oleh router untuk memilih jalur terbaik ketika terdapat dua atau lebih jalur menuju tujuan yang sama dari dua routing protokol yang berbeda. Nilai pada distance adalah 0 sampai 255 dan secara default telah tersetting pada setiap protokol routing yang digunakan. Nah, sampai situ saja video tentang presentasi konsep routing dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.